Sebuah kabar baik datang dari Milanello di tengah persiapan Milan menghadapi Genoa tengah pekan ini. Menurut laporan Antonio Vitiello dari Milan News menuturkan bahwa Fikayo Tomori telah sepenuhnya cedera dari masalah pinggulnya dan telah berlatih bersama anggota skuad lainnya. Dan itu berarti bek tengah asal Inggris itu akan tersedia untuk menghadapi anak asuhan Andriy Shevchenko. Kembalinya Tomori menjadi sebuah kabar baik bagi Stefano Pioli, terutama setelah Alessio Romagnoli yang akan absen usai mendapatkan kartu merah melawan Sassuolo. Tomori diharapkan bisa kembali mengembalikan kekuatan di sektor pertahanan Milan setelah kebobolan 7 gol dari 2 pertandingan terakhir di Liga. Rossoneri akan berusaha melupakan kekalahan yang mereka alami di laga melawan Sassuolo, dan kemenangan melawan Genoa tengah pekan ini menjadi wajib bagi anak asuhan Stefano Pioli. Untungnya Milan sedikit bisa bernafas lega setelah Fikayo Tomori kembali dari masalah cedera, dan ia kemungkinan besar akan kembali turun sebagai starter di laga ini. Selain itu, laporan dari Pianeta Genoa sebagaimana dikutip dari Sempre Milan melaporkan bahwa Andriy Shevchenko kemungkinan besar akan kehilangan 7 pemain saat menghadapi mantan klubnya tersebut. Mereka adalah bek tengah Nikola Maximovic, fullback Domenico Criscito, gelandang Francesco Casata, winger Mohamed Fares, dan striker Felipe Caicedo. Masalahnya mungkin tidak akan berhenti di situ karena Andriy Shevchenko kemungkinan akan kehilangan Yahya Kalon dan striker Mattia Destro yang juga masih diragukan karena mengalami masalah otot. AC Milan sebagaimana diketahui kembali menelan kekalahan di Liga Italia usai dipermalukan Sassuolo 1-3 di San Siro. Gol sundulan dari Alessio Romagnoli awalnya sempat membawa Milan unggul 1-0. Namun 3 menit berselang Sassuolo berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Gianluca Scamacca. Gol itulah yang tampaknya mengguncang Rossoneri karena setelah itu mereka terlihat sulit kembali menguasai permainan. Dengan gol bunuh diri dari Simon Kjaer dan sebuah gol dari Domenico Berardi membawa Sassuolo memberikan kekalahan kedua untuk Milan di Liga secara beruntun. Ditambah kekalahan dengan skor 4-3 dari Fiorentina di pertandingan sebelumnya, itu berarti Milan telah kebobolan 7 gol hanya dari 2 pertandingan. Ini juga menghadirkan sebuah rekor buruk yang belum pernah mereka lakukan selama lebih dari 23 tahun, atau tepatnya sejak Maret 1998. Ketika Milan juga harus kebobolan 7 gol dari 2 pertandingan beruntun, yakni kalah 3-0 dari Inter Milan dan 4-1 melawan Juventus. AC Milan sekali lagi menempatkan Gianluca Scamacca sebagai salah satu profil dalam bidikan mereka setelah penampilannya yang mengesankan pada laga AC Milan kontra Sassuolo akhir pekan lalu. La Gazzetta dello Sport sebagaimana dikutip dari Sempre Milan melaporkan bahwa manajemen Milan sudah memikirkan masa depan lini serang mereka. Dengan fakta bahwa Stefano Pioli saat ini sedang mengalami krisis di sektor penyerang, maka ide untuk mendaratkan seorang penyerang tengah baru di jendela transfer Januari tidak bisa dikesampingkan. Untuk itu, mereka mengincar beberapa profil yang tak hanya dibutuhkan sebagai solusi jangka pendek, tapi juga sebagai investasi di masa depan. Pietro Pellegrini akan kembali ke AS Monaco jika striker muda tersebut tak bisa memberikan dampak bagi tim meskipun Milan memiliki opsi untuk membelinya. Sementara itu, terlalu riskan bagi Rossoneri untuk tetap mengandalkan Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic yang memiliki usia gabungan 75 tahun dan telah banyak berurusan dengan masalah cedera sepanjang musim ini. Dari sinilah nama Scamacca kembali mencuat, terutama setelah penampilannya yang luar biasa melawan Rossoneri, di mana ia mencetak gol penyeimbang serta memaksa Simon Kjaer melakukan gol bunuh diri. Scamacca menjadi salah satu profil yang bisa mewakili proyek Elliott Management, tapi Sassuolo menginginkan mahar sekitar 40 juta euro untuk pemainnya tersebut. Dan angka itu berpotensi meningkat antara sekarang hingga Juni tahun depan, jika striker 22 tahun tersebut terus tampil baik. AC Milan dikabarkan tetap mempertahankan minat mereka untuk mengontrak playmaker Real Betis Nabil Fekir. Pemain asal Prancis itu memiliki kontrak bersama Los Verdi Blancos yang akan habis 2023 mendatang. Nabil Fekir masuk menjadi pertimbangan AC Milan karena mereka mencoba mencari bala bantuan secepatnya, terutama setelah kedalaman skuad seringkali mengalami masalah karena cedera pemain. Selain itu, potensi kepergian Samu Castillejo di bursa transfer Januari nanti, serta Junior Mesias yang sepertinya akan lebih sering dimainkan sebagai pemain sayap ketimbang pemain nomor 10, menjadi salah satu pertimbangan manajemen Milan untuk menambah seorang pemain lagi yang bisa memainkan peran sebagai trequartista. Real Betis di lain sisi dipercaya akan berusaha untuk mempertahankan bintangnya tersebut, meskipun Nabil Fekir sendiri saat ini dilaporkan memiliki niat untuk hengkang musim depan, terutama setelah sejumlah klub besar Eropa mengantri mengamankan jasanya.
Selain AC Milan, dua klub asal Inggris yakni Arsenal dan Manchester United juga disebut-sebut terus memantau situasi Fekir di Real Betis, di mana mantan pemain Olympique Lyon tersebut terus tampil baik dengan lesakan 3 gol dan 4 assist dari 18 pertandingan yang telah ia mainkan sepanjang musim ini. Manajemen Rossoneri dikabarkan telah membuat keputusan untuk mencoba mendatangkan seorang bek tengah baru yang bisa menjadi wakil yang lebih cocok untuk Fikayo Tomori. Calciomercato melaporkan bahwa Paolo Maldini dan Ricky Massara sudah mempelajari pasar untuk menemukan bek tengah lain yang memiliki keterampilan seperti Tomori, yang menawarkan kekuatan dan kecepatan daripada opsi lain seperti Simon Kjær, Alessio Romagnoli, dan Matteo Gabbia, yang cenderung mengandalkan positioning dan kemampuannya memenangkan duel. Nama terbaru yang saat ini sedang masuk dalam pantauan Milan adalah bek tengah RC Lens Facundo Medina. Bek tengah 22 tahun tersebut terus menunjukkan potensinya di Liga 1 musim ini dan berhasil mendapatkan panggilan timnas Argentina pertamanya pada bulan Oktober lalu. Pemain kidal bertinggi 1,84 meter itu digambarkan sebagai seorang pemain yang dinamis, agresif, kemampuan tackling dan passing yang baik. Hanya saja Milan dipastikan harus menghadapi persaingan cukup sulit untuk mengamankan jasanya, karena Marseille, Manchester United, dan Atletico Madrid juga memiliki minat yang serius terhadap Medina. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, manajemen Milan saat ini memiliki gagasan untuk merekrut seorang bek tengah lain dengan karakteristik yang mirip dengan Fikayo Tomori dalam hal kekuatan dan kecepatan. Dan Facundo Medina dari RC Lens adalah salah satunya. Tapi Rossoneri nampaknya perlu menyiapkan beberapa alternatif lain, dan Calciomercato mencatat bahwa Paolo Maldini dan Ricky Massara saat ini memiliki setidaknya 4 figur lain dalam daftar mereka. Nama pertama adalah bek Torino Gleison Bremer yang kontraknya akan berakhir 2023 mendatang. Milan telah menyelidiki ketersediaan sang pemain di bursa transfer mengingat Bremer telah menjalani musim keempatnya di Liga Italia, sehingga dipandang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup di kompetisi teratas Serie A. Namun ada keraguan tentang kemampuan Bremer untuk beradaptasi dengan sistem pertahanan 4 orang, mengingat Bremer lebih sering bermain dengan pola 3 pemain bertahan. Selain itu, Milan juga harus bersaing dengan Inter Milan untuk mengamankan jasanya. Nama kedua adalah Antonio Rudiger dari Chelsea. Bek tengah timnas Jerman tersebut dipandang menjadi profil yang ideal, tetapi operasinya mungkin sangat sulit mengingat tingginya gaji sang pemain. Nama ketiga adalah Loic Bade yang menjadi target Milan musim panas lalu saat masih bermain bersama RC Lens. Tetapi sang pemain saat ini telah hengkang kerana sehingga cukup sulit untuk bisa merekrut sang pemain dalam waktu dekat ini. Nama terakhir adalah Ivan Dika dari Eintracht Frankfurt. Bek tengah 22 tahun asal Prancis tersebut saat ini memiliki kontrak yang akan berakhir 2023 mendatang. Ia awalnya sempat dibidik Milan di bursa transfer musim panas lalu sebagai wakil untuk Theo Hernandez. Namun belakangan ini pelatih Olivier Glasner lebih sering memainkannya sebagai bek tengah. Sepanjang musim ini, Dika telah memainkan 16 pertandingan di posisi barunya tersebut, mencetak 1 gol dan menyumbang 1 assist dalam prosesnya.